Allah. Kenapa, Bek? Kurang aja kau pada tuh. Ternyata kau yang mengikuti. Kenapa kau selalu mengikutiku? Hah? Dari tadi aku mengikuti Muhammad Dato. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau menghajar? Kenapa kau selalu menghajar ketika orang tidak mau mengikuti jejak Muhammad Dato? Apa urusan? Ini murid. Ini muridku. Ketika dia sudah menemukan jalan hidup mungkin yang berbeda denganmu, itu akan menjadi tanggung jawab kami. Itu karena kau menyuci. Oh, tadi kau cuci. Kurang aja kau. Kau menyuci otaknya. Madato, jangan lakukan itu Madato. Madato, sabar Madato. Sabar Madato. Aku ingin bicara baik-baik. Lanjutkan. Apa yang kau ingat? Duduk, kita bicara baik-baik. Kita bicara baik-baik. Aku sudah mendengar semua apa yang kalian bicara. Kau apa mau? Aku hanya ingin menegaskan kepadamu, Madato. Jangan pernah kau pengaruhi lagi dari Ben. Apalagi dia sudah bisa melihat, Madato, baik dan buruknya kehidupan ini. Sebetulnya yang mempengaruhi dia kalian. Madato, kami tidak pernah mempengaruhi Madato. Dia muridku. Memang benar, Madato. Mungkin ini salah satu murid terbaikmu. Mungkin ini salah satu orang kepercayaanmu. Tapi kenapa kau menghajar dia sesuka hatimu, Madato? Apakah itu yang dikatakan seorang guru? Aku sayang sama dia. Kenapa? Gasa Karena apabila dia tidak mengembalikan gendit, aku sudah punya perjanjian. perjanjian itu urusan kau dengan perewanganmu, Madato. Tapi kenapa kau bebankan kepada Bek yang sudah tidak mau mengikuti jejakmu? Karena dia telah memiliki kalung. Itu sudah perjanjian. Karena kalung itu berbentuk mahar, Ki. Awal saya memang perjanjian itu, Ki. Bukan Madato. Iya, benar sekali, Bek. Aki tidak mau menambah mengunci permasalahan kalian. Ini Aki jelaskan kepadamu, Madato. Dia merasa sudah mengeluarkan uang banyak sebagai mahar untuk mengambil kalung dia tersebut. Lalu kenapa ketika dia tidak sejalan denganmu, kau ingin mengambilnya, Madato? Seharusnya kau berpikir jernih, Madato. Masalah kau perjanjian dengan perewangan-perewangan di hutan larangan Ingat. untuk mengadakan kalung tersebut. Harusnya kau menyadari Daripada dirimu. perewangku yang membunuh, lebih baik aku yang membunuh. Aku sayang padamu daripada mereka yang membunuh. Lebih baik aku yang membunuh. Kenapa? Karena perjanjian padamu. Aki sampaikan kepadamu, Aki sudah sangat bersyukur melihatmu sudah memakai peci putih. Tapi mudah-mudahan simbol peci putih yang ada di kepalamu ini memang melambangkan hati sucimu sudah bisa melihat baik dan buruknya. Kami tidak akan tinggal diam, Bek. Apabila Mak Dato ingin memaksa kembali kalung kendit tersebut dikembalikan kepada kau, Mak Dato, apalagi dia sudah mengeluarkan biaya yang banyak. Aku sampaikan kepadamu, Mak Dato, perjanjianmu dengan perewangan-perewangan yang kupanggil untuk membuat pusaka dan kalung kendit tersebut, itu urusanmu, Mak Dato. Ingat itu, Mak Dato. Ingat. Dan apabila akan lebih baik hentikan semua perilaku-perilakumu yang seperti itu, Mak Dato. Dan apabila kau kembali kepada kekuatanmu akan kembali lagi. Ingat, kembalilah pada. Baik, ini aku sampaikan kepadamu, Bek. Ketika kau sudah menemukan jalan terbaik di dalam hidupmu, yakinlah Yang Maha Kuasa itu akan mengiringi langkah kita ketika kita selalu berbuat kebaikan. Aku yakin kemudahan segala sesuatu urusan akan kita dapatkan ketika hati kita tenang. Tapi ketika kau hatimu tidak tenang dan terpengaruh dengan ucapan-ucapan dari Mak Dato, itu akan membawamu ke dalam kesengsaraan kembali, Bek. Hidupmu tidak akan pernah tenang. Maka dari itu kau berharap. Jangan kau dengarkan. Jangan kau dengarkan. Kenapa kau menyerangku, Mak Dato? Kenapa kau menyerangku? Kau tidak terima apa yang aku sampaikan. Aku menyampaikan sesuai dengan petua-petua dan ajaran dari para leluhurku, Mak Dato. Lebih baik kau sadar, Mak Dato. Lebih baik kau sadar dan hentikan perewangan-perewanganmu, Mak Dato. Dan ikhlaskanlah itu sebagai cenderamata kepada Bek, karena dia sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan kalung kendit tersebut. Sudah kukatakan sekarang. Apabila kau tidak kembali, apabila itu masih di tangan, maka ingat,
Apa yang harus saya milih? Bahaya akan menantimu itu. Madato, bahaya, musibah, maut, jodoh, itu urusan yang maha kuasa, bukan urusanmu, Madato. Bek, yakinlah kepada yang maha kuasa, Bek. Maut, jodoh, rezeki itu adalah urusan dari yang maha kuasa, bukan urusan iblis seperti Madato. Ini ciptaan. Wah, ini ciptaan. Wah, wah, wah. Mengajar kau. Aku tidak mau bermain keras dengan Madato. Jadi jangan sombong kau menjadi manusia. Aku hanya melihat dari kejauhan agar supaya Bek bisa menyelesaikan permasalahan kalau ketika Permasalahan ini cukup aku dan dia. Kau pergi. Pergilah kau dari sini. Tapi ketika dia sudah berubah dan jalan pikirannya tidak mengikuti dia, itu menjadi tanggung Ngomong jawab. kosong. Wah, bukan aja. Kurang aja kau, Madato. Wah, wah. Madato, apakah semua permasalahan harus diselesaikan dengan pertempuran? Kurang aja kau, Madato. Madato, apakah semua permasalahan akan diselesaikan dengan cara kekerasan seperti ini, Madato? Para ulang. Pergilah kau dari sini. Ini urusanku. Madato, ketika kau mempunyai urusan dengan Bek dan Bek sudah bisa membedakan mana baik dan mana buruk, itu menjadi tanggung jawab kami, Madato. Itu menjadi tanggung jawab kami. Pasti akan terjadi pertentangan. Biarlah, Bek. Ketika kau memang sudah dari hatimu sudah bisa melihat mana baik dan mana buruk, Aki siap merelakan nyawa Aki apabila dia memaksamu untuk mengikuti jejak-jejaknya. Dan ingat, Madato, jangan pernah kau teror, jangan pernah kau ancam. Cukup. Cukup. Sengaja kau, Madato. Cukup bosan. Kenapa? Aku mendengar tadi kau meneror. Sudah, Madato. Apa? Kamu memukul-pukul Bek? Bukan, hentikan, Madato. Kau ini. Sengaja. Sudah Madato. Madato. Jangan, Bek. Biar menjadi urusan lagi. Ternyata ini kelakuanmu, Madato. Ini yang kau memperlakukan murid-muridmu. Sudah Madato. Madato. Hentikan. Sudah. Bukan aja. Sengaja. Madato, aku sampaikan kepadamu, Madato. Bangun. Bek, bangun, Bek. Tidak ada akan penyelesaian apabila kau masih campur dan bosan. Ingat, aku tidak akan ikut. Tapi bicaralah kau baik-baik dengan Bek. Aku akan menjadi pendengar yang baik di sini. Dan pergilah. Aku tidak akan pergi karena aku sudah melihat dengan mata kepalaku. Kau memperlakukan Bek, bahkan kau ingin menghabisi. Aku ingin mendengar apa yang kau sampaikan. Itu perjanjianku dengan dirinya. Silakan bicara baik-baik. Bicaralah, Bek. Aku tetap akan menolak. Aku tidak akan bicara sebelum kau pergi dari sini. Ingat itu. Ini perjanjianku antara dia dengan diriku. Ingat itu. Madato, itu cara-cara licikmu, Madato. Aku tahu. Apabila Bek tidak mau mengikuti jejakmu, kau akan menghabisinya. Itu sudah terlihat dari mata kepalaku, Madato. Karena aku dari tadi memperhatikan dan memantaumu, Madato. Aku mendengar kau mengancam dari keluarganya. Kau ingin menghabisi semua keluarganya. Apabila Bek tidak mau mengembalikan dan tidak mau mengikuti jejak-jejakmu, Madato. Cukup Tyson dan Jabrik yang mengikuti jejakmu, Madato. Jangan-jangan Tyson dan Jabrik itu atas pengaruh pendayangan dan jimat-jimat yang kau berikan kepada mereka. Wah! Kurang aja. Sudah Madato. Sudah. Wah! Bangun. Kami datang ke sini, Madato, ingin bicara baik-baik. Bek, bicaralah baik-baik, Bek. Bicaralah baik-baik. Apa lagi yang ingin kau ucapkan? Duduk, Madato. Kembalikan itu. Saya belum membawa pusaka itu, Madato. Pusaka itu masih di rumah saya. Butuh waktu 27 jam, Madato. Butuh waktu 27 jam untuk ke rumah itu, Madato. Lebih baik kita bicara baik-baik, Madato. Bicaralah baik-baik, Madato. Bek, kau sebagai orang yang pernah menjadi kepercayaannya juga, Bek. Sampaikan dengan hati apa maksud dan tujuanmu, Bek. Madato, bukannya saya lancang, Madato. Bukan saya lancang untuk melawan denganmu, Madato. Karena memang kalung gendit itu, Kisamat, memang saya mengambilnya dengan mahar. Kisamat, Madato membutuhkan. Madato, tenang dulu, Madato. Aku Tenang, ingin Madato. berbicara dengan Bek. Kau mengambilnya dengan mahal, dan itu akan kau jadikan sebagai cenderamata dan kenang-kenangan Iya, Madato. bahwa kau dulu pernah terjun ke lembah hitam. Tapi hati-hati, Bek. Kalau gendit tersebut, apabila kau tidak bisa mengendalikannya, kau akan terpengaruh dari diri kau. Tapi aku yakin ketika kau
salawat, selalu mendekatkan diri kita yang mau kau yang akan mengendalikan pusaka tersebut. Biarlah Saya akan pusaka tetap tersebut kekeh Ki untuk mempertahankan pusaka itu Ki. Karena memang Mak Datu tadi bilang dengan saya, dia sudah mendatangkan murid baru yang bernama Alek. Saya takut Ki, ketika nanti pusaka itu diberikan kepada Mak Datu, Mak Datu akan memberikan kepada Alek Ki, akan timbul lagi orang-orang jahat Ki. Ya satu itu baik. Yang pasti yang paling Aki khawatirkan, ketika itu kau kembalikan dan dia dibagikan kepada Aki yakin Alek akan diperintahkan dari Mak Datu untuk menghabisimu. Baik, karena aku tahu akal licik dari Mak Datu. Mak Datu, aku sampaikan kepadamu Mak Datu. Ketika Bek mengeluarkan uang yang banyak untuk mengambil gajahan-gajahan dari kalian gendut tersebut, mana pertanggungjawaban? Kenapa saat ini kau ingin ambil kembali? Apa tidak bisa genit-genit yang lain saja Mak Datu? Kembalikan saja Bek, tapi dengan satu syarat. Kembalikan semua uang-uang yang dikeluarkan dari bos Bek. Sanggup tidak kau? Bodoh kau. Bodoh. Kenapa aku bodoh? Kenapa aku bodoh? Karena kau tidak akan bisa memberikan uang tersebut. Karena uang tersebut sebagai persembahan untuk mencari tumbal-tumbal kepada pendayang-pendayang. Kau sudah tahu. Kenapa kau banyak mesem? Lalu kenapa kau ingin mengambil kembali kalung gendut tersebut? Karena dia milikku. Ingat, dia milikku. Tapi Bek sudah menebusnya dengan sebuah mahar bahkan ratusan juta, bahkan bisa hampir 1 miliar untuk mengambil kalung gendut tersebut hanya untuk kejayaannya mengikuti jejakmu Mak Datu. Tapi ketika dia sudah bisa melihat baik dan buruk, kenapa kau sangat membenci dari Bek dan ingin mengambil kembali kalung gendut tersebut? Karena aku yakin itu hanya satu trik licikmu untuk menarik kembali Bek mengikuti jejakmu, dan kau mengancam keluarganya. Ingat Mak Datu, kami tidak akan. Kau jangan banyak bicara di sini. Mak Datu, tahan Mak Datu, tahan Mak Datu. Aku bosan mendengar ucapan. Tahan Mak Datu. Mak Datu, jika kamu ingin aku kembali kepadamu Mak Datu, saya belum punya jawabannya sekarang Mak Datu. Hentikan Mak Datu. Mengajak kau Mak Datu. Apakah dengan cara ini menyelesaikan masalah Mak Datu? Kau seorang yang berilmu, kau seorang yang dituakan. Apakah begini cara kau menyelesaikan masalah? Menghajar orang ketika orang tidak mau mengikuti jejakmu? Mak Datu, kita sebagai manusia Mak Datu pasti pernah meniti jalan, dan jalan itu tidak semuanya mulus Mak Datu. Ini jalannya. Ini jalan yang kau inginkan. Mak Datu, tahan Mak Datu, tahan Mak Datu. Mak Datu, kau menabuh genderang pegang denganku Mak Datu. Aku tetap menganggapmu orang baik Mak Datu. Karena aku yakin. Bosan. Lihat kau selalu ngikut. Ingat itu. Mak Datu, aku lebih bosan melihat kau menghajar Bek tadi. Apakah begitu sebagai orang tua Mak Datu? Apakah itu ciri-ciri seorang guru? Wajar kalau guru menghajar murid. Kau bukan saja menghajar, kau ingin menghabisi. Aku mendengar dan melihat dengan mata kepalaku sendiri Mak Datu. Tenang Bek. Seorang murid harus patuh pada. Ingat itu. Guru yang seperti apa murid harus patuh? Tanya pada dia. Berapa tahun kau mengabdikan? Ingat. Dan apa yang kau dapat? Itu mungkin masa lalu. Itu Mak Datu, dijadikan masa lalu. saya boleh berbicara jujur ya dengan Mak Datu. Kalau memang Mak Datu tanya apa yang saya dapat dengan Mak Datu? Apa yang kau dapat? Yang ada juga saya terbuang waktu saya. Harta. Kurang ajar kau sudah. Apakah cara seperti ini Mak Datu? Kurang ajar kau. Kurang ajar kau Mak Datu. Bangun Bek, bangun Bek. Kalau kau menggunakan kekerasan kepada setiap orang yang tidak kau senangi, aku tidak akan pernah tinggal diam. Walaupun ini salah satu pengikut terbaikmu, salah satu orang dekatmu, tapi ketika dia tidak sejalan denganmu, itu akan menjadi saudara kami. Karena kami meyakini dia sudah bisa melihat mana baik dan mana buruk. Tidak sepertimu. Dia sudah tua, hanya mengandalkan hawa nafsu dan amarah Mak Datu. Pandai sekali kau bicara. Solono, kau yang terhebat. Aku tidak pernah merasa terhebat. Bagaimana Bek? Apakah kami selalu menyombongkan diri di hadap kalian? Selama ini tidak pernah. Kami ini manusia bodoh. Itu jawabannya. Kami ini manusia Kita lemah. yang selalu menginjak-injak kepala mereka. Hentikan Mak Datu. Hentikan. Kurang aja. Kenapa lagi kau bicara? Kau sebagai orang tua tidak bisa menerima pendapat orang lain Mak Datu. Apa yang disampaikan dari Bek tadi itu adalah sebuah kebenaran. Seharusnya kau berkaca dan kaji dirimu. Kebenaran? Hah? Kebenaran yang kau maksud? Seharusnya kau paham dengan itu Mak Datu. Apa arti dari kebenaran? Mak Datu, sekarang saya mau tanya Mak Datu, apa yang kamu harapkan dari saya? Saya sudah tidak memiliki harta lagi. Hah? Itu
kau mengikuti mereka. Lantas kalau saya mengikuti mereka kenapa Ki? Kau akan hancur. Ingat itu. Kau tanya dengan sendiri. Kau hanya Apa yang berbuka sudah dengan peci didapatkan? putih itu. Ingat itu. Kalau memang Madatu menginginkan aku kembali, aku saat ini belum punya jawabannya. Tapi ya, baik, yakinlah dengan yang Maha Kuasa. Apa yang kau titi dari sini ke depan, apa yang ada di hatimu saat ini, mudah-mudahan memang terlahir dari hatimu. Jangan pernah terpengaruh dengan ucapan manusia tua yang tidak tahu diri ini. Bukan kasih kepada aku. Kurang ajar. Hentikan Madatu, hentikan. Hentikan. Madatu, kami kesini ingin menyelesaikan secara baik-baik, Madatu. Pergilah kau dari sini. Pergilah kau dari sini. Aku tidak akan. Aku tidak punya urusan dengan dirimu. Tetapi ketika kamu punyai urusan dengan orang-orang yang ingin meniti hidupnya lebih baik, itu menjadi tanggung jawab Itu untuk lebih menjaga. baik menurut pendapatmu. Tidak menurut pendapatku. Ingat itu. Karena dua pikiran manusia tidak akan pernah satu tujuan. Ingat, kita terlahir dibebani kepala dan pikiran masing-masing. Mungkin otak culasmu tidak akan pernah sejalan dengan apa yang terjadi di kehidupan yang akan datang, Madam. Bahkan aku juga tidak tahu Ki. Aku tiap malam tuh didatangi mimpi. Mimpi Aku apa? seperti diselimuti awan hitam Ki. Cukup. Hentikan Madatu. Ku hentikan bicara. Ku hentikan bicara Kenapa? dengan busa kau. Kalau Madatu. kau masih menyebut aku ini orang jahat, ingat itu. Madatu, sabar Madatu. Madatu, yang kita lakukan ini salah Madatu. Hah? Hentikan Madatu. Hentikan Madatu. Kami tidak mau terjadi pertumpahan darah di sini, Madatu. Kami tidak mau terjadi pertumpahan darah di sini, Madatu. Hentikan. Baik menyampaikan kepadamu, bukan untuk menyalahkanmu, tapi ingat Madatu, apa yang dirasakannya di dalam kehidupan ketika mengikutimu, Madatu. Dia merasa tidak tenang. Dan saat ini, ketika dia sudah bisa melihat cahaya terang yang ada di atas langit, seolah-olah kabut hitam itu akan selalu mengikutinya. Itu sebagai pelajaran bahwa masa lalunya, apa yang dia lakukan, itu akan menutup kegelapan di dalam kehidupannya, Madatu. Kabut hitam itu tidak akan seperti asap yang keluar dari bumi. Memang benar, Madatu. Karena asap ini salah satu mediasimu untuk memanggil pendanyangan pengikutmu, Madatu. Jadi, lebih baik kau hentikan, Madatu. Dan jangan pernah kau usik orang-orang yang sudah meninggalkanmu. Mungkin dia sudah bisa melihat mana baik dan mana buruk. Dan bukan menyalahkanmu, Madatu. Kembalilah kepadamu. Akan memberikan kesaktian dua kali lipat seperti yang benar. Baik, yakinlah kekuatan sesungguhnya adalah dari yang Maha Kuasa. Bukan dari pendanyangan dan pengikut dari Madatu. Yakinlah itu, baik. Setidaknya Jadi jangan pernah kau kau sudah ragukan. merasakan apa kesaktian apa yang telah kuberikan padamu. Ingat itu, camkanlah itu. Madatu, apakah dengan kesaktian kita bisa mendapatkan ketenangan? Ketenangan itu terlahir dari hati, Madatu. Ketika hati kita tidak pernah merasa dikejar-kejar, tidak merasa terancam, maka ketenangan itu akan lahir dengan sendirinya, Madatu. Kesaktian itu akan menimbulkan bencana apabila ilmu yang kita dapat tidak digunakan di tengah kebaikan di masyarakat, Madatu. Ingat itu, Madatu. Itu pesanku, Madatu. Jangan sombong dengan keilmuanmu, Madatu. Karena di atas langit masih ada langit, Madatu. Jangan kau ajari. Aku tidak pernah mengajarimu, Madatu. Ingat, aku paling benci orang yang banyak bicara. Karena kau tidak bisa mendengar, telingamu tertutup dari bongkahan hitam, lelembut-lelembut yang ada di sekitar hutan larangan ini, yang hanya memuja kekuatan dan kekayaan. Dan kau akan mengajak seluruh pengikutmu. Ingat, Madatu, iblis itu akan mengajak semua orang menjadi pengikutnya, Madatu. Jadi jangan pernah kau sesatkan orang-orang muda yang masih harapannya masih panjang, Madatu. Apalagi dia sudah belajar ilmu agama, belajar tentang kebaikan. Apa salahnya, Madatu? Bukan berarti kebaikan itu hanya milikmu, Madatu.
kebaikan itu bisa diterima di tengah masyarakat? Apakah kau selama ini mendapatkan ketenangan ketika kau selalu mendapat benci dan dendam kepada kami? Kami tidak pernah membencimu, Mak Datuk. Kami menganggapmu sebagai saudara. Betul. Kamu hanya mengikuti, bukan membenci. Mengikuti jejak. Aku mengikutimu, Mak Datuk, hanya ingin memastikan supaya kau segera menemukan jalan terbaik. Jangan Jalan terbaik. tegusan kau melakukan begitu. Jalan terbaikku membantu sesama, membantu anak manusia. Sesama mana yang kau Ingat. bantu, Mak Datuk? Adanya kau mencari pengikut-pengikut. Ingat, Alek didatangkan dari Tesan hanya untuk menjadi pengikut. Bahkan sudah kau berikan kekuatan kendit-kendit sehingga badannya seperti baja ketika dipukul. Apakah itu kebaikan, Mak Datuk? Ketika digunakannya ilmu yang kau berikan di tengah masyarakat hanya untuk kesombongan, apakah itu kebaikan, Mak Datuk? Sabar, Pak. Ingat itu, aku benci dengan mulut. Apa yang kau sabar-sabar? Apa? Intinya saya tidak membawa pusaka itu. Hentikan, Mak Datuk, hentikan. Kalau Pak Datu ingin aku kembali kepada Pak Datu, saya belum punya jawabannya saat ini, Pak Datu. Hentikan. Saat ini saya masih ada di ambang ketenangan, Pak Datu. Jangan kau gunakan pusakamu itu hanya untuk menghabisi sesama, Mak Datuk. Ingat itu, Mak Datuk. Sabar, Pak Datu. Kita akan meminta Pak Datu. diminta pertanggungjawabannya di kemudian hari, Mak Datuk. Sabar, Pak Datu. Sabar, Pak Datu. Dengarkan apa yang terjadi. Hentikan, Pak Datu. Hentikan. Aku mohon hentikan, Pak Datu. Aku murid Tuhan, Pak Datu. Hentikan, Pak Datu. Bagaimana, Mak Datuk? Dan Bek sudah memastikan dia tidak akan mengembalikan karakter tersebut. Jadi harusnya kau cap dan kau pikirkan. Mudah-mudahan itu sebagai cenderamata darimu. Mudah-mudahan ilmu yang kau berikan kepada si Bek ini menjadi bermanfaat. Walaupun ada setetes hitam di dalam keilmuan tersebut, ketika digunakan dari Bek untuk menjaga dirinya tentang kebaikan, mudah-mudahan itu menjadi pegangan dari Bek. Hati-hati, Bek. Nampaknya dia tidak terima. Apa yang kau inginkan? Hah? Aku mengingat semuanya agar baik-baik aja, Mak Datu. Tidak seperti ini, Mak Datu. Ya aku inginkan baik-baik saja, Mak Datu. Kau akan mati. Ketenangan, Mak Datu. Ingat. Selesaikanlah kau bicara nanti. Aku akan menjadi Pergi kau dari sini. baik. Aku akan pergi. Tapi selesaikanlah secara baik-baik. Ingat Mak Datuk. Ini adalah orang terbaik. Mengetahui semua ritual-ritualmu, Mak Datuk. Bek, karena Akik khawatir sekali, Bek. Apabila Akik pergi dari sini, Bek, dan kau tidak membawa kalung gede tersebut, Akik mengkhawatirkan Mak Datuk akan menghabisimu. Lebih baik kau ikut Akik pergi ke gubuk Akik dan selesaikan masalah ini nanti. Ingat, Mak Datuk, nanti permasalahan ini akan diselesaikan. Bicara dengan Mak Datu. Silakan bicara, Bek. Mak Datu. Apa ya? Saya tidak membawa kalung itu, Mak Datu. Saya tidak membawa kalung itu. Kalung itu masih ada di kediaman saya, Mak Datu. Sudah saya simpan, Mak Datu. Buat saat ini saya tidak bawa. Mungkin lain waktu saya akan bawa, Mak Datu. Tapi kalau untuk kembali ke Mak Datu, saya belum punya jawabannya saat ini, Mak Datu. Saya masih diambang ketenangan, Mak Datu. Mengikuti Kisramat, mengikuti Bang Ray, semua segala macam. Sekarang kau pergi dari sini. Pergi dari sini. Sebelum kesabaranku. Apakah ini, Mak Datuk? Aku belum pergi jauh darimu, Mak Datuk. Ini cara kau menyelesaikan dengan Baik, kita pergi dulu. Pergi dari sini. Aku muak melihat Mak Datuk. bukan. Ingat, Mak Datuk, ketika amarah menjadi-jadi seperti ini, kau akan terus menimbulkan dendam. Ingat, Mak Datuk, aku pesan jangan pernah pengaruhi dan kau ajak lagi orang-orang yang sudah bisa memilah mana baik dan mana buruk untuk mengikuti jejak Mak Datuk. Kami akan pergi, Mak Datuk. Pergilah dari sini sebelum kesabaranku habis. Baik, baik. Lebih baik kita pergi dari sini. Nanti Tenang aja kau, Madan. Itu balasan. Itu balasanku. Udah tisu lagi. Tinggal ya.